yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ibadah akan segera kita mulai. Bagi yang di gereja mohon pakai datanya di off-kan dulu supaya tidak mengganggu ibadah kita yang online. Juga mungkin ada HP yang masih belum di nada silent, mohon diaktifkan nada silentnya supaya ibadah tidak terganggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita saat teduh sejenak. Kita merenungkan seluruh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita saat teduh. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami semua, Engkau yang telah memimpin, memelihara hidup kami, Engkau yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih atas segalanya yang telah Engkau perbuat bagi kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kiranya Engkau berkenan dan memberkati kami untuk kami dapat berkumpul bersama pada minggu pagi hari ini untuk memuji, memuliakan, dan menikmati kebenaran firman-Mu. Baik kami yang ada di gereja maupun yang online di rumah masing-masing. Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan memimpin ibadah minggu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh penata layanan dalam tangan-Mu, dalam pimpinan penyertaan-Mu, di dalam belas kasih kemurahan-Mu. Juga kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Tuhan menolong, memimpin, memelihara kami semua, sehingga kebenaran firman-Mu memberikan sukacita dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam belas kasih kemurahan-Mu, di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Segalanya untuk memuliakan nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, mohon bangkit berdiri. Kita pujikan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan
dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datang dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 31, 33 dan 34. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya ke dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai manusia, kita sering mengalami atau bahkan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Pagi hari ini mari kita tundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan. Betapa besar kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Umat-Mu ya Tuhan yang telah Kau tebus. Tetapi seringkali juga kami ya Tuhan melakukan hal-hal dosa yang menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan beri kepada kami semua. Biarlah Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami, menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan bersama-sama berita anugerah. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita dengarkan berita pengampunan dosa dari Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu terkasih. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru
sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama kita mau naikkan setiap pujian kita, bahwa kita mau katakan, Bapa kita, Bapa yang baik. Tak pernah berhenti kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Setiap kita melewati masa-masa sulit, biarlah kita tetap berpegang kepada Tuhan. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa-Ku yang baik. saya undang jemaat bagi berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi kita mau katakan, Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya
di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berat, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesus, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Dan biarlah hati kami penuh dengan sorak-sorai, dan kami akan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Tetap bangkit berdiri. Sebelum kita naikkan pujian, kita akan membaca Alkitab bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat 73 sampai 80. Akan baca. Mazmur 119 ayat 73 sampai 80. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu, ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Amin. Kita akan naikkan pujian dengan Tuhan, tidak pernah kita ragu. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja
hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, kasih-Mu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ragu, tak pernah ku ragu. Hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan tercurah bagiku senantiasa. Oh Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan, kemuliaan selamanya. Haleluya. Biarlah hati kita penuh dengan pujian. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi kekuatan buat kita, penghiburan, bahkan dia bisa menegur kita di saat kita mengalami melenceng dari jalannya Tuhan. Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus salahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan,
mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Ya Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah berakhir, kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan, kasih-Mu yang penuh dengan belas kasihan, itu sanggup untuk memulihkan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kami mau menyediakan hati kami, membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami seluas-luasnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus mengurapi setiap kami, secara khusus hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau pakai ya Tuhan, dan biarlah semuanya berasal daripada Tuhan, dan setiap kami diberkati, dikuatkan, ditegur, dan semakin setia, kuat iman kami di dalam Tuhan Yesus. Segala kuasa iblis berbentuk apapun dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus tolong kuasai hati pikiran kami, seluruh ruangan ini, Engkau memberkati seluruh peralatan yang kami pakai. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang di rumah juga. Tetap semangat, tetap fokus ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali. Seperti janji saya di bulan Februari yang lalu, ini adalah terusan daripada khotbah saya di dalam bulan Februari. Tanggal 14 itu berbicara tentang kasih. Ya, tentang kasih. Nah, saya akan melanjutkannya. Nah, pada pagi hari ini nanti minta tolong Damar ya yang untuk slide.
Nah, berkenaan dengan the love of God, the greatest message of the Bible. Nah, Bapak Ibu, saya dalam merenungkan bagian ini dibantu dengan 2 buku yang sudah saya baca, yaitu Doktrin yang Sulit Mengenai Kasih Allah, dan satu lagi yaitu Kasih di Tempat-tempat yang Sulit, ya, yang dikarang oleh Profesor D.A. Carson. Nah, ini sungguh luar biasa. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk ya ini biasanya suka baca ya Pak. Yang suka baca ini sangat menarik karena apa? Kita dibukakan, selama ini kita berpikir tentang doktrin tentang kasih Allah itu doktrin yang mudah. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari dengan sungguh-sungguh doktrin tentang kasih Allah itu sebenarnya doktrin yang sulit untuk kita pelajari, ya. Mudah untuk dibicarakan, tetapi sulit juga untuk dipahami dan sulit juga untuk dilakukan. Nah, pada pagi hari ini saya akan meneruskan. Nah, ada 5 penekanan di dalam Alkitab kita tentang kasih Allah. Ya, ada 5 penekanan di dalam Alkitab kita tentang kasih Allah. Yang pada bulan Februari itu saya berbicara tentang aspek yang pertama, penekanan yang pertama yaitu kasih yang Trinitarian, kasih yang Tritunggal. Kasih yang berdasar dan itu kasih yang sempurna di dalam doktrin kekristenan. Tidak ada yang kasih di luar doktrin kekristenan yang sempurna seperti kasih yang Trinitarian. Ya. Jadi kalau ada yang berbicara tentang kasih atau Allah yang tunggal, Allah yang esa, oneness itu, nah itu kasihnya nggak sempurna. Kalau begitu Allahnya itu lonely. Sendirian, nggak bisa menyatakan kasih. Tetapi kalau kita percaya doktrin Tritunggal, maka kita percaya ada kasih yang sempurna. Karena kasih itu menuntut apa Bapak Ibu? Saling ada objek untuk dikasih. Dan itu sempurna di dalam doktrin Tritunggal. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan di dalam doktrin kasih Allah ini. Kita baca dulu ya, kita baca dulu di dalam 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Satu lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Ayat 16, 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sungguh menarik di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 yang tadi ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Betapa besarnya. Maka kita akan lihat memang sungguh besar. Kita tidak bisa menyelaminya, tetapi kita bisa merasakannya, kita bisa menikmatinya. Kasih Allah yang begitu besar itu. Amin Bapak Ibu. Nah, di dalam dunia ini, di dalam sepanjang kita menjadi orang Kristen, kita telah mendengar klise-klise tentang kasih. Saya mau mengingatkan kembali ya tentang klise-klise kasih. Lanjut saja Mas Damar, klik-klik aja. Nah, seperti ini, Tuhan mengasihi semua manusia dengan kasih yang sama. Apakah betul Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang sama? Nah, kita nanti akan lihat. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan, tetapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Wow, enak ya di telinga ya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, tapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Ya sudah, kalau gitu bebas-bebas saja. Apakah begitu? Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang-orang berdosa. Aneh. Apa betul? Coba cerna baik-baik. Tuhan membenci dosa tetapi mengasihi orang berdosa. Tuhan membenci dosa tapi mengasihi orang yang berbuat dosa. Aneh ya? Nah, itu yang kita dengar. Tapi kita akan lihat bersama-sama pagi hari ini secara cepat saja. Nah, ada 5 aspek, 5 penekanan di dalam kasih Allah yang kita pelajari di dalam Alkitab. Yang pertama itu pernah saya sampaikan di dalam khotbah saya di bulan Februari, yaitu kasih yang Trinitarian. Lalu kali ini kita akan belajar 4 berikutnya secara singkat
dan sederhana yang bisa kita pahami, ya. Kasih yang providensial, kasih yang elektif, kasih yang covenantal, dan kasih yang memanggil. Ya. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Nanti kita akan menemukan pembahasan yang menarik Bapak Ibu, ya, di dalam renungan kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk kepada kasih yang providensial. Ya, kasih yang providensial ini juga dibicarakan di dalam Alkitab. Mari kita baca dulu di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Matius 5 ayat 45. Ya, Matius 5 ayat 45, begini bunyinya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini adalah kasih yang providensial. Tuhan Yesus menyebutkannya di dalam khotbah di bukit. Dalam satu bagian khotbah di bukit, Tuhan menyebutkannya tentang kasih yang providensial. Apa itu kasih yang providensial? Itu adalah kasih yang memelihara. Kasih yang memelihara alam semesta. Allah yang sang pencipta itu, ya, tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Tuhan memelihara alam ciptaannya. Inilah kasih yang providensial. Ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kasih yang providensial ini adalah, nah, di dalam aspek penekanan kasih Allah yang providensial, kita dapat berkata bahwa disinilah Allah mengasihi semua orang dengan kasih yang sama. Dalam bagian ini. Iya, betul. Dalam bagian ini Allah mengasihi manusia dengan kasih yang sama. Kasih yang providensial. Saya merenungkannya ketika saya mengamati di Madas Cafe, ya, mereka tidak pakai prokes, tidak pakai masker, tidak pakai apapun. Saya belum pernah mendengar mereka ada yang sakit. Itu pengamatan saya. Kalau pengamatan Karis mungkin beda. Itu pengamatan saya, ya. Jadi mungkin Pak Tutuk juga pengamatannya beda. Tapi kalau pengamatan saya amati adalah nggak gawe prokes, nggak gawe masker, yo wes begitu campur bawur di dalamnya, saya nggak tahu seperti apa. Yang jelas ketika masuk akan sulit keluar. Ya. Nah di situ, saya melihat, oh iya, mereka kok aman-aman saja ya. Mereka nggak mengenal Allah. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi kenapa mereka tetap sehat-sehat saja? Mereka tetap mengalami providensial Allah, kasih yang providensial Allah, pemeliharaan Allah. Nah, dengan demikian, kasih yang providensial itu kasih yang tidak menuntut syarat apapun dari manusia. Siapapun, baik jahat, baik orang benar, baik anak Tuhan atau bukan, mendapatkan kasih yang providensial daripada Allah. Itu ada di dalam Alkitab. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita yang sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Bagaimana kita mensikapi kasih yang providensial ini sebagai anak-anak Tuhan? Apakah lalu kita bertanya begini, enak yo, mereka enggak mengenal Allah, mereka enggak memperdulikan dosa, tetap dipelihara Tuhan. Lalu apakah kita langsung membuat kesimpulan, ya sudah kalau begitu saya ya ikuti aja cara hidup mereka, begitu? Oh tentu tidak. Nanti ada masuk konsep aspek kasih yang berikutnya. Nah di dalam aspek kasih yang providensial Bapak Ibu, kasih yang providensial tidak memperhitungkan apa yang dilakukan oleh manusia. Allah tetap mengasihi manusia, tetapi lihat, kasih yang providensial bukan atau tidak menyelamatkan. Kasih yang providensial tidak menyelamatkan. Mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka yang enggan untuk percaya pada Tuhan Yesus tetap masuk neraka.
Pasti akhir hidupnya akan mengalami siksaan di dalam siksaan kekal. Ya, di dalam neraka. Walaupun mereka sekarang menikmati kasih yang providensial daripada Allah, tetapi mereka sebenarnya berhutang kepada Allah. Dengan mulutnya mereka menghujat Allah, tetapi kasih providensial tetap diberikan. Wah, itulah kalau kita melihat pelajari doktrin kasih Allah dalam Alkitab. Kok iso Allah kita begitu besarnya mengasihi? Dan kasih yang providensial. Bukan seperti konsep deisme yang Allah setelah menciptakan sudah ditinggalkan. Bukan seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah membaca ya tentang deisme, Tuhan setelah menciptakan sudah dibiarkan. Bukan. Allah kita bukan seperti itu. Allah kita adalah Allah yang providensial, yang punya kasih yang memelihara alam semesta. Bahkan kasih yang providensial itu tidak bersyarat untuk siapa saja. Wow. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang ketiga sekarang. Kita masuk kepada bagian yang ini menjadi bagian penting di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang percaya, yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu kasih yang elektif. Kasih yang elektif. Kita baca dulu di dalam Roma 9. Roma pasal 9 ayat yang ke-13 sampai dengan 15. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah kasih yang elektif, kasih yang ditekankan di dalam Alkitab. Kasih yang elektif itu kasih yang memilih. Nah, dasar pilihan Allah itu adalah apa? Didasarkan kepada hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah, hak kedaulatan Allah yang tidak dipengaruhi oleh dari luar. Itu haknya Tuhan sendiri, mau pilih siapa. Jadi kita enggak boleh, wah Allah tidak adil ya, Allah tidak adil ya, pilih si A tapi membenci si B. Dia memilih Yakub tapi membenci Esau. Kalau kita pelajari perjalanan Yakub, siapa Yakub itu? Penipu kan? Perjalanan hidupnya tidak lebih baik daripada siapa? Esau. Tetapi Allah memilih Yakub tapi membenci Esau. Kalau ada pertanyaan gini, mengapa Allah memilih Yakub? Apa jawabannya? Mengapa Allah memilih Yakub? Apa jawabannya? Ya memang Allah punya keputusan untuk memilih mengasihi Yakub. Itu jawabannya. Gak ada yang lain lagi. Mengapa Allah membenci Esau? Ya memang Allah memutuskan untuk membenci Esau. Tidak ada pengaruh dari luar diri Allah, tidak ada. Semua keputusan mutlak untuk memilih siapa yang dikasihi, siapa yang dibenci, itu adalah Allah sendiri. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Tadi kita manusia tidak bisa untuk protes sama Tuhan, tidak bisa. Kita manusia nggak bisa protes sama Tuhan, tidak bisa. Wah, gimana ini? Ya. Kok Allah tidak adil? Tidak. Nah, kalau demikian, Allah memilih kita karena Dia mengasihi kita. Tidak ada alasan yang lain. Amin. Tidak ada alasan lain. Tidak ada alasan lain Allah memilih kita. Oh, karena aku ganteng, karena hidungku mancung, karena rambutku lurus, rambutnya pirang, atau lain sebagainya. Badannya tinggi seperti Andi. Tidak. Tidak ada unsur dari luar yang mempengaruhi Allah supaya Dia memilih kita. Dia memilih kita karena Dia memang memutuskan, Dia mengasihi kita untuk dipilih. Amin. Amin Bapak Ibu.
Luar biasa ini, inilah berita kasih Allah yang elektif, yang luar biasa, yang hari ini kita dengar, bahwa kita itu dipilih, tidak ada unsur dari diri kita untuk dikasihi Allah, tidak ada. Allah memang mengasihi kita, Allah memang memilih kita untuk mengasihi dan untuk diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk kepada bagian yang keempat. Nah, ini penting ini. Penekanan di dalam Alkitab tentang kasih Allah yang keempat adalah kasih yang covenantal. Kasih yang covenantal ini adalah kasih yang menuntut sebuah ketaatan sebagai syarat, ya. Kasih yang covenantal adalah kasih yang menuntut ketaatan sebagai syarat, karena ketika covenant itu dibuat, covenant itu disepakati, maka covenant itu membutuhkan syarat. Ada peraturan, ada hukum yang berlaku di dalam perjanjian itu. Covenant itu perjanjian, ya. Nah, ada hukum, ada peraturan yang berlaku. Ketika kita menjadi orang yang sudah dipilih, yang elektif, yang menikmati kasih yang elektif, kita masuk pada bagian yang berikutnya, kasih yang covenantal, kasih yang bersyarat, kasih yang menuntut ketaatan kita. Nah, ini dia, ya, ini dia bagian-bagian ini akan menolong kita menjadi orang-orang yang menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya pelan tapi pasti serupa dengan gambaran anaknya. Karena itulah kerinduan Allah ketika memilih kita, diselamatkan, masuk kepada perjanjian, kasih yang perjanjian, dan kita harus taat. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19. Kita baca di dalam Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Siapa yang dikasihi Allah, pasti dia akan ditegur, bahkan dihajar oleh Allah kalau gak taat. Nah, Bapak Ibu, semua Bapak Ibu di sini yang sudah menikah dan punya anak, ya. Tadi malam Mbak Grace sudah proses kelahiran sudah selesai, dan ada seorang anak yang dinantikan. Nah, pertanyaannya, selama Mbak Grace atau ibu-ibu yang mengandung, bapak-bapak atau ibu pasti sudah mempunyai kasih, punya cinta kepada anak yang di dalam kandungan. Betul? Punya cinta. Ya mungkin hanya orang tua yang stres mungkin, ya, yang gak punya cinta untuk anaknya, tidak punya kasih untuk anaknya. Itu 1001 lah di dalam dunia. Tetapi kebanyakan orang ketika dia menantikan sang anak di dalam kandungan mama, atau seorang ibu juga menantikan, pasti dengan penuh kasih, dengan cinta menantikan, padahal anaknya belum bisa melakukan apa-apa, betul? Tapi kemudian setelah anaknya lahir lalu tumbuh gede, ya mungkin siapa Angel atau siapa sudah mulai kanan kiri mulai ini, pasti walaupun itu kasih bapaknya, papanya, mamanya tetap mengasihi, tapi ada teguran, betul enggak? Ada hajaran supaya apa? Anaknya tetap di dalam jalur yang benar, supaya tidak menyakiti orang lain dan juga anaknya itu selamat, betul enggak? Sebagai orang tua, ya kan? Itulah Allah kita. Kasih yang elektif masuk dalam kasih yang covenant. Disinilah kita sudah menjadi anak-anaknya. Dalam hal ini kita mempunyai relasi antara bapak dan anak sekarang di dalam Allah. Kasih yang covenantal memungkinkan atau membuat kita itu ada syarat di situ. Kita masuk di dalam satu hubungan, yaitu bapak dengan Allah, dengan anak. Kita kan disebut sebagai anak-anak Allah, betul? Nah, disinilah. Makanya sebagai orang-orang Kristen, Bapak Ibu, lihat, sebagai orang percaya kita telah masuk kepada tatanan relasi Bapa dan anak. Itulah sebabnya menjadi Kristen tidak boleh hidup sesuka hati.
Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, tidak boleh sak karepe dhewe. Ya sudah, aku pengen nang gereja, pengen ibadah, pengen berdoa. Aku nggak pengen, ya nggak usah, nggak pengen. Bukan. Orang Kristen, orang yang sudah menikmati kasih yang elektif, kasih yang kita sudah dipilih oleh Allah, masuk kepada covenant, maka kita mau nggak mau syaratnya apa? Taat. Taat, tidak ada yang lain lagi. Gak boleh sembrono jadi orang Kristen. Tahu dosa, tahu hal yang tidak baik, kita harus hindari, kita harus tinggalkan. Makin hari makin setia mengasihi Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia berdoa bersama-sama saudara seiman, di dalam pujian, penyembahan dan doa, di dalam ibadah doa pagi. Ayo nikmati semua itu, karena Tuhan menginginkan kita untuk masuk di dalam relasi hubungan antara Bapa dan anak. Hati-hati, ingat firman Tuhan tadi, siapa yang dikasih pasti dihajar dan ditegur. Sebelum kita dihajar, ditegur, ya sudah, ayo kita kembali setia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Nah, yang berikutnya, kasih yang kelima. Penekanan kasih di dalam Alkitab, di dalam Yehezkiel 18 ayat 31 sampai dengan 32. Kita baca di dalam Yehezkiel pasal 18. Ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Nah, aspek kasih yang kelima adalah kasih yang memanggil. Kasih yang memanggil. Kasih yang memanggil, disinilah panggilan Allah bersifat universal. Kasih yang memanggil itu Allah memanggil dengan universal. Siapa saja. Siapa saja, semua orang agar apa? Bertobat. Itulah sebabnya kekristenan berbicara tentang apa? Panggilan penginjilan. Nah, Bapak Ibu, ini tugas kita. Orang yang sudah masuk menikmati kasih yang elektif, kasih yang covenantal, kemudian kita masuk dalam kasih yang memanggil. Ini adalah bagian daripada tugas kita, memanggil di dalam kasih yang memanggil, di dalam panggilan penginjilan untuk semua orang. Karena apa? Tuhan menginginkan semua orang untuk bertobat. Ya, Tuhan menginginkan kerinduan Tuhan supaya manusia itu tidak mati dalam apa tadi dikatakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Tuhan rindu semua orang bertobat supaya semua orang hidup. Inilah tugas kita. Bersediakah kita, Bapak Ibu, untuk masuk dalam bagian kasih yang memanggil? Kita menjadi bagian orang-orang di dalam tugas penginjilan bagi banyak orang. Sekarang ini sangat mudah untuk bagi kita untuk menyampaikan berita Injil, ya, bagi orang-orang di dalam keluarga kita, di dalam grup WA kita, yang tentunya banyak yang Muslim juga. Nah, itu kesempatan buat kita untuk menyampaikan kabar berita itu. Nah, di dalam bagian yang terakhir kita akan melihat the love of God, the greatest mystery of the Bible, itu adalah di dalam Yohanes 3:16, itu begitu luar biasa. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam kasih Allah, di dalam Yohanes 3:16, kita lihat di sini, kita sudah belajar wujud kasih Allah yang besar. Itu ada 5 aspek, kasih yang trinitarian, kasih yang providensial, kasih yang elektif, kasih yang covenantal, dan kasih yang memanggil. Itu bentuk wujud kasih Allah yang begitu besar, yang luar biasa yang ditekankan dalam Alkitab. Nah, sekarang berikutnya, objek kasih Allah yang besar itu siapa? Dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar itu, ya, itu ditujukan kepada dunia ini, bukan tempatnya, bukan luasnya, bukan, tetapi siapa yang ada dalam dunia, yaitu siapa yang menolak Yesus. Dunia yang penuh dosa dan kejahatan, dunia yang penuh pemberontakan, dunia yang seperti inilah
yang menjadi objek kasih Allah yang besar itu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Dunia yang menolak Yesus, dunia yang jahat, dunia dosa, dunia yang penuh dengan pemberontakan, inilah yang menjadi objek kasih Allah yang besar itu. Supaya dia mengenal kasih Allah yang besar, yaitu di dalam siapa? Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ini penting buat kita. Mari bersama-sama kita wujudkan kasih yang besar dalam dunia ini. Ini ibaratnya seperti ini, ketika mungkin dia seseorang lah, ya, seorang si A menyatakan cinta kepada seorang gadis yang sebenarnya itu ya tidak masuk akal untuk dicintai. Ya, kalau Bapak Ibu bayangkan seorang wanita ini adalah hidungnya gede kayak kartun gitu ya. Bisa bayangkan? Wajahnya itu kayak kartun, irungnya gede gitu kan. Terus kemudian rambutnya nggak pernah disureni, nggak pernah di apa ini tumotok, kutu tok misalkan gitu kan. Bau nggak karu-karuan, apa nih ambune nafase, ya. Koyok mangan bawang wis bertahun-tahun nggak pernah sikatan, nggak enak. Terus kemudian apa lagi? Jalannya pun nggak menarik, sikile bengkok misalkan. Tapi si A ini tetap I love you. Itulah Allah. Ketika dia menyatakan kasih yang besarnya kepada dunia itu seperti itu. Gak layak sebenarnya untuk dicintai. Tetapi karena Allah mengasihi kita, dia mau mencintai kita. Amin. Luar biasa. Nah, ukuran kasih Allah yang besar adalah siapa? Yesus Kristus. Kalau kita membalik lagi kepada kasih yang Trinitarian, maka kasih yang Trinitarian itu menuntut ketaatan juga di dalam hubungan di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus menyatakan ketaatannya karena begitu kasihnya kepada Bapa sehingga datang ke dalam dunia. Allah Bapa menyatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow, itu luar biasa. Kasih, yaitu Yesus sendiri menyatakan dirinya. Dia harus mati di atas kayu salib, menebus kita. Dan kemudian dia bangkit di hari yang ketiga, menyediakan tempat yang mulia bagi kita. Kelak dia akan datang kali kedua menjemput kita, orang yang percaya. Amin. Tetap percaya, beriman kepada Allah. Tetap mengasihi Allah. Dan mari kita menyatakan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami sudah belajar tentang kasih yang Kau nyatakan di dalam Alkitab. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa, kasih yang menjadi berita besar bagi dunia ini. Kasih yang harus dimengerti dan kasih yang harus diterima oleh dunia ini. Kasih yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan. Tolonglah ya Tuhan kami untuk menjadi pelaku kasih bagi semua orang. Untuk menyatakan kebesaran kasih Allah. Untuk menyatakan panggilan kasih Allah kepada orang-orang yang belum bertobat. Mereka yang berhutang kepadamu di dalam kasih providensial. Tolonglah kami Tuhan. Mampukan kami jemaat-Mu GKRI Misi Alitea untuk menjadi berkat. Menjadi agen-agen kasih Allah yang besar bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati ya Tuhan pelayanan GKRI Misi Alitea di dalam setiap bentuk tugas pelayanannya tetap mengandalkan kasih Allah sebagai pendorong utama, penggerak utama di dalam pelayanan, baik di PPA, baik di dalam PAUD, baik di dalam yayasan, baik di dalam Siforsi dan segala macam bidang. Kiranya semuanya berdasar dan bergerak di dalam kasih Allah. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus. Bapa yang di surga, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk Bapak Ayub yang berulang tahun
tanggal 23 April. Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan iman untuk tetap percaya mengasihi Tuhan dan menjadi berkat dan menjadi ayah, papa yang menjadi contoh bagi anak-anaknya dan imam bagi keluarganya. Kami berdoa juga untuk Bapak Vicky Hadi, Tuhan memberkati. Hari ini dia berulang tahun tanggal 25. Ya Tuhan tolong dan biarlah tetap berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Allah, memberkati pekerjaan, imannya tetap kuat teguh, menjadi papa yang menjadi teladan, membawa keluarganya untuk mengasihi Tuhan, untuk percaya setia dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Hati kami bersama-sama ya Tuhan, seluruh keluarga besar GKRI Misi Alitia mengucap syukur ya Tuhan untuk proses kelahiran putra Bapak dan Ibu Rio. Ya Tuhan, Bapak Rio dan Ibu Grace, yaitu anak Regan Dave Immanuel, yang Tuhan sudah pimpin, Tuhan berkati. Kami bersyukur ya Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kiranya pemulihan segera ya Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai untuk Ibu Grace ya Tuhan. Berkati anak ini ya Tuhan, terus bertumbuh dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan, menjadi berkat, menjadi orang anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama bersehati ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kristina yang masih opnam di Bayangkara, Pak Saiman di RSI, Omar Rosi, Mbah Siti. Tuhan tolong ya Tuhan, kami berdoa memberkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang sakit ini ya Tuhan. Jamang Kau pulihkan ya Tuhan dengan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Tuhan kami mohon anugerah-Mu. Berkati ya Tuhan Bu Erna, Pak Aris yang menjaga, terus berikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Kami sungguh mohon kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Kami memberkati ya Tuhan Ibu Mona juga Tuhan, jamah Tuhan berikan kekuatan baru kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus pagi hari ini bersama-sama Tuhan kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Pak Sartono yang juga sakit. Tuhan Kau tolong, Engkau sembuhkan ya Bapak dengan kuasa-Mu. Berikanlah ya Tuhan kekuatan yang daripada-Mu untuk Pak Sartono ya Tuhan. Supaya semuanya ya Tuhan kembali normal. Kembali ya Tuhan Pak Sartono bisa berkarya melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana ibadah onsite bulan Juni. Kiranya Tuhan memberkati semua dan bisa berjalan dengan lancar semua persiapan yang kami lakukan untuk melakukan ibadah onsite di bulan Juni. Bisa ya Tuhan terlaksana dengan baik. Berkati ya Tuhan para jemaat untuk tetap setia. Ya Tuhan dalam setia disiplin menjalankan protokol kesehatannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Bapak Nainggolan. Monggo Pak Nainggolan silakan untuk memimpin doa di dalam persembahan. Kita pada pagi hari ini, yang di rumah juga boleh ditransfer lewat rekening gereja. Baiklah, kita angkat satu pujian.
tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih kataku yang menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyelamatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Bapak Ibu terkasih, dan di rumah juga kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan di hadapan hadirat-Mu di saat pagi hari ini. Karena kasih Tuhan telah kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari. Sampai saat pagi Tuhan kami bersuka cita karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah daripada kami sebagai manusia, namun semua kena anugerah Allah dalam hidup kami. Kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan yang memberikan kasih itu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga telah memberikan persembahan kami buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkatilah setiap persembahan ini Bapak, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di gereja ini. Terima kasih, berkati Tuhan semua saudara jemaat Tuhan di dalam gereja ini, yang di rumah dimanapun mereka berada. Biarlah hari-hari zaman akhir ini kami boleh lebih sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sempurna bagi kami. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Daenggolan. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Kedua, kepada domba, paus dan lesu, gembala memberikan air segar,
pipinya air hidup yang benar. Oh Gembala, Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir jalan sungai kasihku, kuasa damai dalam hening. Setelah doksologi nanti kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Riono Simatupang. Mari kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat Dia dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Pulanglah jemaat ke tempat masing-masing dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan beserta dengan kita. Amin.